Oke, tes. Jadi saya mau bikin video demonstrasi gimana untuk progres dari pengembangan website. Ya, websitenya setelah kerjain dari tadi pagi. Berusaha untuk melengkapi kekurangan yang masih ada. Ternyata belum juga finish. Jadi di sini saya nggak bakal bahas dulu berapa persen progresnya ini. Jadi saya bakal tunjukin dulu gimana nih apa aja yang udah ada di websitenya. Jadi ya sebelum itu hmm, oke, lanjut aja. Ntar aja saya bakal. Oke. Jadi di sini dimulai dari sini saya udah nyiapin dua ini ya, katakanlah dua tab di sini saya bakal tambah tab lagi nih. Dia akan ada tiga tab katakanlah. Hmm, ya ini di sini servernya down. Tadi saya bakal setup dulu. Oke, di sini saya udah punya tiga tab yang sama-sama mengakses webnya. Dan ini seperti yang dilihat di sini, ini untuk homepage homepage sederhana yang dibikin untuk webnya. Jadi untuk web learning. Jadi perlu diketahui ya, untuk web learning ini web yang udah kompleks banget. Ditambah lagi banyak aspek-aspek keamanan yang mesti diperhatikan, dan juga untuk framework yang terbilang kompleks. Nextnya itu saya bakal ini untuk saya bakal tampilin, saya bakal kasih lihat. Dan ini adalah tampilan dari home, karena kemarin diminta untuk membuat home sederhana begitu website diakses. Jadi di sini nantinya itu bakal ditampilin nama sekolah, nomor telepon, email, deskripsi sekolah, alamat dan lain-lain. Dan untuk datanya ini seperti logo, nama sekolah, nomor telepon, email, dan data-data yang di sini seperti background itu bisa diubah di admin. Ini overview sederhana dari tampilan home pengunjung yang mengunjungi web e-learning ini. Next di sini saya bakal coba login ya. Oke, ini untuk halaman loginnya seperti ini. Dan juga ada halaman reset password. Oke, untuk reset password belum ada tweak ya. Jadi belum saya ubah untuk backgroundnya. Nanti saya tambahin kalau seandainya project ini lanjut. Next itu ada di register ya. Register ini kita bisa nambahkan akun login baru. Next di sini saya bakal coba login. Dan untuk normal tab ini nantinya dia bakal login sebagai admin. Oke, ini udah login sebagai admin. Di sini saya bakal login sebagai guru ya. Di sini bakal guru. Sebenarnya saya lupa nih akun gurunya nih. Iya. Sebentar, gimana nih akun user? Oke, akun guru itu Siswono. Oke, saya lupa nih. Oke, Siswono typing di sini. Oke, ini udah ini untuk dashboard guru. Kemudian di satu lagi ini saya bakal login ke akun. Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi incognito itu hanya satu ya. Jadi oke. Artinya di sini saya hanya bisa login kedua ya. Untuk saat ini saya hanya bisa login di dua akun. Pertama itu super admin. Untuk role-nya sendiri dia itu ada banyak ya. Ada kurang lebih ada berapa ini? Ada 5 role, dimulai dari super admin, admin, guru, siswa dan wali. Jadi semua role itu punya dashboard sendiri. Jadi di sini saya bakal coba demoin untuk super admin.
guru dan siswa, karena mirip-mirip antara wali dan guru itu, fiturnya hampir mirip. Antara super admin dan admin itu fiturnya hampir mirip, jadi nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Oke, di sini saya bakal explore untuk halaman admin terlebih dahulu. Jadi ini super admin. Di super admin itu kita punya dashboard. Di sini kita punya ini. Kita mulai dari sini. Ini ada profile, juga ada data kapan bergabung dan lain-lain seperti itu. Di sini kita punya dashboard. Untuk dashboard di sini kita diberi tahu statistik data seperti jumlah wali kelas, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah mata pelajaran, jumlah pengumuman, jumlah kelas. Oke, di sini kita back ke sidebar ya. Jadi di sini kita punya menu untuk mengelola akun. Jadi di sini seperti yang dilihat di sini kita bisa cek data admin, data guru, data wali murid, data siswa, dan juga kita bisa tambahin akun di sini nanti. Di sini kita bisa tambahkan akun. Oh ya, ini ada error nih. Oke, sebentar, saya bakal coba buat fix. Oke, jadi ini udah di fix ya. Tadi sebelumnya ada beberapa error. Ada error yang muncul saat saya mencoba buat tambahin akun. Sana ada sedikit typo, dan di sini kita bisa nambahin akun. Kita bisa pilih role dari akun baru itu. Kita juga bisa isi profile, kita bisa isi email, kita bisa isi kata sandi dan lain-lain. Ya, di sini saya bakal demoin untuk perubahan data ya. Katakanlah saya bakal pengen merubah data dari akun super admin ini. Saya bisa klik di sini. Saya bisa klik ubah gemas saja, edited. Katakanlah saya bakal edit kan namanya, username-nya. Di sini saya udah berhasil melakukan pengeditan terhadap datanya. Saya bakal klik lagi di sini. Saya bakal coba cek. Di sini servernya ini mati. Atau kenapa untuk server Laravel saya ini sering down sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk namanya itu udah berhasil diedit ya. Jadi namanya tadi itu hanya gemas saja. Sekarang kita udah tambahin gemas saja editor. Oke. Ya, next itu untuk kelola akun. Jadi di super admin kita bisa mengelola akun, kita bisa mengedit, merubah role, kita juga bisa menghapus data akun tersebut. Jadi kita bisa menambah akun. Jadi itu untuk fitur kelola akun. Kemudian ada di kelola kelas. Di super admin kita bisa mengelola kelas. Kita bisa lihat daftar kelas seperti ini. Di sini ada detail dari kelas, nama kelas, tingkatan, jurusan, dan ada detail wali kelasnya itu. Di sini ada nama wali kelas dan juga ada NIP dari wali kelas itu. Selain itu ada button buat hapus ya. Jadi kita bisa hapus, dan juga ada button buat tambah data kelasnya. Jadi kita bisa masukin kelas, di sini nama kelas, tingkatan, jurusan, dan kita bisa pilih guru yang nantinya bakal jadi wali kelas. Oke, next itu ada di wali kelas ya, ada di sub menu wali kelas. Di sini kita bisa cek di sini untuk daftar wali kelas. Oke, nah di sini kita bakal diperlihatkan nih untuk guru-gurunya itu dan kelas yang menjadi didikannya, jadi menjadi yang ada di dalam didikannya. Jadi di sini kita bisa lihat ini untuk gurunya itu Husen Jamul, dia itu jadi wali kelas 7A. Kita bisa cek di kelas. Untuk kelas 7A itu wali kelasnya Husen Jamul. Artinya ini datanya udah sesuai untuk wali kelas. Nah, di sini juga kita bisa nambahin wali kelas, data wali kelas. Nah, di sini kita bisa diminta untuk memilih data guru, data kelas. Nantinya untuk proses pemilihan ini dia itu melakukan filtering. Jadi nggak semua data guru kita tampilin di sini. Jadi dan nggak semua data kelas itu kita tampilin di sini. Nggak semuanya kita tampilin di sini. Artinya kita filter. Jadi guru yang ditampilin di sini hanya guru yang bukan atau belum jadi wali kelas seperti itu. Jadi guru yang di sini adalah guru yang belum jadi wali kelas, dan kelas di sini yang kita tampilin hanyalah kelas yang belum memiliki wali kelas seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan data wali kelas di sini.
Nextnya itu ada data guru ya, jadi kita bisa lihat data guru. Jadi data guru di akun itu kita bisa lakukan tweak data di sini, atur data manajemen guru di sini. Jadi kita bisa lihat detail. Oh, itu bisa tes detail. Nah, sini ada nama akun dari guru tersebut. Kita bisa ubah NIP, kita bisa ubah ini ya. Untuk email nggak bisa diubah, untuk kita bisa ubah nomor telepon, alamat, foto profile, kita bisa edit. Oke. Next itu ada ditambah guru. Jadi kita bisa nambahin data guru baru. Dan perlu diketahui di sini ada semacam flow yang perlu saya jelasin. Jadi untuk di sini kan kita punya banyak table ya. Jadi kita ada table guru. Nah, table guru dan table user ini berhubungan. Jadi user di sini ini fungsinya kurang lebih untuk login, dan guru di situ fungsinya sebagai detail dari data guru tersebut. Jadi untuk menambahkan data guru baru kita bisa memilih guru di sini. Jadi guru baru di sini kita bisa pilih target guru kita, target akun guru ya ini. Jadi pastiin kita login dulu, kita register dulu. Nanti kan setelahnya itu kita bisa bikin akun dulu ya, akun guru ini nantinya dia udah nambah. Kita bisa lewat kelola akun tadi. Nah, nanti kita bisa klik di sini. Nanti data akun yang udah kita tambahin bakal muncul di sini. Kita bisa klik di sana, kita isi NIP, nomor telepon, alamat dan profil, baru kita tambahin guru. Jadi nantinya otomatis data guru tersebut bakal terdaftar. Oke, itu untuk guru. Untuk siswa kurang lebih sama prosesnya itu. Oh, di sini ya ada semacam error lagi nih. Saya bakal coba fix terlebih dahulu. Oh ya, di sini saya bakal jelasin kenapa ini muncul error. Ternyata ini enggak error. Ini terjadi apa ya namanya itu bukan ya, bisa dibilang error, tapi errornya ini bukan kesalahan teknis, ini kesalahan data. Jadi di sini data ini tadi saya sempat rubah. Jadi di sini seperti yang kita lihat di sini kita punya dua siswa ya. Dua siswa ini seharusnya di data siswa, di tabel siswa juga kita mesti punya dua siswa seperti yang ada di tabel user. Jadi tadi tuh saya ubah secara manual di sini. Saya ubah secara manual, otomatis nantinya ini kebaca siswa, tapi begitu dia cek di data siswa, di tabel siswa, data akun itu nggak kebaca, otomatis dia bakal munculin error. Tapi begitu mode atau mode pengembangannya itu kita rubah ke production, error semacam ini nggak bakal dimunculin. Oke. Itu salah satu kelebihan dari Laravel, jadi kita bisa melakukan debugging di sini dengan lebih mudah. Oke, artinya di sini saya bakal coba fix buat tablenya. Di sini kan kita bisa lihat di user ini. Untuk user ini akun Husen Jamul itu siswa dan siswa Riharjo itu siswa. Sementara yang ada di data siswa itu hanya satu, yaitu siswa Riharjo. Jadi kita bakal ubah untuk Husen Jamul ini. Mungkin kita bakal ubah ke apa ya? Sepertinya guru deh. Kita bakal cek dulu di tabel guru nih. Oh ya, Husen Jamul itu ada terdata di sini, artinya dia guru. Oke, next saya bakal klik reload di sini. Otomatis dia bakal working. Oke. Nah, di sini sama seperti guru tadi ya, kita bisa lakukan kita bisa klik di detail. Di sini juga belum ada kelas dari siswa ini. Ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat, kita bisa lakukan pengeditan data, kita bisa ubah profil, kita bisa tentukan orang tua wali. Tapi sebelumnya kita mesti tambahin dulu data walinya, dan itu salah satu fitur yang belum sempat terdevelop di sini. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk siswa. Nextnya itu di mata pelajaran. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada mata pelajaran yang bisa kita tambahin, dan juga kita bisa tes untuk ini ya. Nanti di input nilai itu kita bisa lihat di sini untuk mata pelajarannya ini, kemudian di guru-guru mata pelajarannya itu juga ada di sini. Nah, di sini kita bisa tambahin mata pelajaran baru.
Kita bisa input kode, input nama, keterangan, dan kita bisa pilih guru yang bakal mengambil alih mata pelajaran itu. Itu untuk mata pelajaran. Nextnya itu ada di pengumuman. Jadi di sini pengumuman ada dua tipe pengumuman, yaitu pengumuman sekolah, artinya pengumuman yang bersifat global. Nextnya itu pengumuman kelas. Pengumuman kelas ini seharusnya yang nantinya pengumuman ini hanya tersedia untuk guru dengan wali kelas tertentu, dengan guru yang wali kelas yang adalah wali kelas tertentu dari kelas tertentu, dan untuk siswa dari kelas tertentu. Jadi dia bakal muncul di sana. Tapi ini karena ini super admin, maka pengumuman ini di pengumuman kelas ini bisa kebaca semuanya. Jadi seperti itu. Untuk tambah pengumuman di sini juga bisa kita tambah pengumuman, kita bisa pilih judul pengumuman, kita bisa pilih tipe kelas. Kalau seandainya di sini tipenya itu pengumuman kelas, maka data ini bakal berpengaruh. Tapi kalau seandainya dia tipenya itu pengumuman sekolah, maka data dari kelas ini nggak bakal berpengaruh. Kita bisa pilih isi pengumuman, semua ada thumbnail dari pengumuman itu, kita bisa save pengumuman. Oke, itu untuk pengumuman. Nextnya itu ada di raport ya. Jadi di sini kita bisa cetak raport, dan nantinya untuk cetak raport ini kita pakai metode akumulasi ya. Jadi nantinya di setiap kita tentunya bakal working di predikat, working juga di keterampilan dan lain-lain. Tapi nantinya seperti itu. Jadi kita bakal akumulasiin, kita bisa pilih kelas di sini. Nextnya kita bakal pilih siswa, kemudian di sini kita bisa pilih semester, lalu cetak raport. Tapi sekarang belum bisa didemonstrasiin karena karena untuk mencetak raport itu kita memerlukan banyak data yang berkaitan, dimulai dari data tugas, data ujian, dan lain-lain. Ya, jadi kita belum bisa demos. Tapi untuk backend atau sistem dari cetak raport ini udah working ya. Jadi seperti itu. Oke, nextnya itu di bagian pengaturan. Jadi di admin itu kita punya bagian pengaturan. Kita bisa melakukan pengeditan landing page yang di awal tadi saya kasih lihat. Ya, kita bisa edit title web, email dari web, web phone, alamat dari web, deskripsi yang ada di kotak putih itu, kemudian ada di web logo. Nextnya itu ada di web background, ya kita bisa save ya. Nextnya itu juga ada pengaturan profile. Nah, pengaturan profile ini pengaturan buat cek detail dari profile admin yang saat ini kita login. Kita juga bisa ubah profile secara langsung di sini. Kita bisa reset password dari admin ini seperti itu. Oke, mungkin itu untuk admin ya. Jadi beberapa fitur admin di sini udah banyak nih. Mengingat biasanya web e-learning itu dikerjain minimal 1 bulan, tapi ini saya udah coba buat kejar, ditambah lagi ada beberapa project lain yang saya kerjain sambilan. Oh ya, kemarin itu kan saya udah sempat bahas progres. Nah, progres menurut saya kemarin itu udah cukup bagus, tapi ternyata setelah saya ada beberapa ini yang kurang ya. Menurut saya itu flow atau tahapan saya mau mendesain aplikasinya itu kemarin kurang tepat. Jadi saya rombak. Maksudnya itu ada fitur yang seharusnya saya kerjain terlebih dahulu, malah saya kerjain belakangan. Jadi itu jadi kurang efektif ya. Tapi untuk saat ini dia udah kembali normal, udah cukup efektif. Hanya saja masih ada beberapa fitur yang belum sempat ke develop. Oke, itu untuk admin ya. Nextnya itu bakalan ke guru terlebih dahulu. Habis ini baru kita bakal ke siswa. Nah, oke. Jadi di guru ini kita bisa lihat di sini untuk profilnya ini saya login sebagai guru. Di guru itu kita juga punya dashboard ya. Dashboard ini dia bakal nggak seperti di super admin. Kita cuma ditampilin tiga info, dimulai dari pengumuman, materi, dan tugas. Oke, nah di sini saya bakal coba untuk pengumuman, yaitu
Ya, dia nanti bakal get pengumumannya. Oke, saya bakal jelasin gimana cara dapetin data-data ini. Di sini untuk pengumumannya itu jumlah total pengumuman ya. Jadi dia bakal jumlahin total pengumuman sekolah ditambah pengumuman kelas dari kelas dia, kelas yang apa ya? Kelas yang dia, kalau dia seandainya dia ini wali kelas, kalau gurunya ini wali kelas dan kebetulan akun ini dia ini wali kelas, dia bakal ngeget data pengumuman itu dari jumlah pengumuman sekolah ditambah dengan jumlah pengumuman dari kelas yang dia bimbing seperti itu. Seperti yang dilihat di sini untuk pengumuman sekolah itu kosong ya, di pengumuman kelas dia juga itu di sini ada pengumuman kelas tapi kelas ini bukan atas nama guru ini. Kita bisa tes di sini ya, kita bisa cek di admin, di mana itu, di admin ada di pengumuman. Oke, di pengumuman kita bisa lihat di sini untuk ID, ini ya, ID apa itu, ID usernya. Jadi kan di sini kita punya ID user. ID user ini adalah ID guru yang membuat, atau ID admin yang membuat pengumuman ini. Ya, kita bisa lihat di sini ID usernya itu satu ya. Jadi kita bisa lihat di ID user itu satu. Nah, itu yang dibikin oleh super admin. Jadi otomatis dia nggak kebaca di sini, nggak kebaca di sini data pengumumannya itu. Tapi begitu dia lihat di sini, dia ada data itu tadi. Kenapa? Itu karena di dalam membuat data dashboard ini dia memperhatikan role tadi. Dia memperhatikan siapa yang membuat pengumuman itu. Dia mengget seluruh data sekolah, pengumuman sekolah, tapi dia hanya mengget data pengumuman kelas yang dia bikin sendiri ya, atau yang berhubungan dengan kelas dia seperti itu. Oke, itu untuk pengumuman. Nah, materi. Jadi ini dia bakal nampilin jumlah materi yang udah di share sama si guru ini. Begitupun juga dengan tugas. Nah, oke, itu untuk dashboard. Kemudian ada di tabel kehadiran. Jadi di tabel kehadiran ini hanya untuk semua guru dia muncul ya. Di sini kita bisa tabel kehadiran ini untuk guru dia itu ada dua, dimulai dari kehadiran, data kehadiran, dan ada tambah kehadiran. Di sini saya bakal kasih lihat untuk di data kehadiran. Jadi di data kehadiran ini dia bakal menampilkan data kehadiran untuk seperti ini displaynya. Dan di sini ada nama siswanya itu, ada kelas siswa, ada tanggal data ini dibuat, ada statusnya itu, dan ada guru yang menginput. Oke, jadi seperti itu. Oke, di sini saya bakal jelasin nih kenapa untuk gurunya ini dia ini ya nggak sinkron dengan siswono. Karena ini tadi, karena dalam proses pengembangan ini uh, untuk mengetes suatu fitur itu saya gunain akun-akun yang cukup berbeda. Jadi otomatis uh, yang ke input kebetulan itu menggunakan akun Husen Jamul. Tapi kenapa dia tampil di sini itu dikarenakan ini murid ini dia itu adalah bagian dari atau siswa dari kelas yang diajar oleh siswono ini. Itu keterkaitannya seperti itu. Oke, ini saya lanjut lagi ya. Tadi saya ke Oke, next itu di bagian kehadiran ini juga kita bisa tambah kehadiran. Oke, untuk tambah kehadiran itu kita bisa pilih siswa. Tentunya siswa yang ada di ini ya, yang ada di bawah naungan kita. Jadi kan kita ini kan statusnya itu kita ini wali kelas, juga statusnya kita guru mapel. Jadi dia itu ada keterkaitan di backendnya itu kan. Jadi setiap data yang kita tampilkan di sini adalah data yang bisa diakses oleh
admin ini untuk menambahkan data kehadiran. Jadi nggak semua data itu kita tampilin, kita pakai sistem role di sini. Untuk keterangannya kita bisa isi di sini entah itu izin, sakit ataupun alfa. Jadi itu untuk tambah kehadiran. Next itu ada di penilaian. Nah di penilaian ini fiturnya sedang dikembangkan, jadi belum selesai saya kembangkan, jadi belum belum bisa saya demoin. Jadi intinya nantinya ini untuk penilaian ini ada 4 subbab ya. Jadi pertama itu nilai tugas. Jadi nanti kita bakal ditampilin seluruh nilai tugas dari seluruh siswa yang berkaitan dengan kita ya sebagai guru. Nextnya itu ada nilai ujian. Nah kita bisa nambah nilai tugas dan nambah nilai ujian. Jadi itu untuk penilaian. Nextnya itu ada di tugas. Jadi di sini guru itu bisa memasukkan tugas. Jadi si siswono ini dia bisa melihat daftar tugas yang dia masukin. Jadi si siswono ini belum ada memasukin tugas. Di sini dia bisa tambah tugas, dia bisa masukkan tugas. Katakanlah saya bakal coba masukin satu ya. Misalnya, oh ya, untuk tugasnya itu dia konsepnya seperti ini. Dia mesti memasukkan materi yang berhubungan dengan tugas itu. Jadi sebelum dia memasukkan tugas, dia harus menambahkan materi terlebih dahulu. Jadi sini saya bakal tambahin materi sini. Katakanlah saya bakal coba tes ya di melalui. Oke, seperti ini. Saya bakal pilih target kelas yang bisa mengakses materi ini. Saya bisa kirim file yang berhubungan, katakanlah seperti ini. Saya bakal simpan materi. Oke, nah sekarang ini materinya udah ditambahkan ya. Jadi begitu kita bisa tambahkan tugas baru, kita bisa masukin nama tugas, oke, penilaian tugas 1 untuk kelas 7B di tanggal pengumpulannya itu besok, katakanlah di jam 24 ya. Jadi gimana saya nyebutnya itu 11:00 PM itu 11 malam ya. Katakanlah seperti itu. Jadi ini bakalan jadi tenggat ntar sini. Oke, katakanlah oke. Di sini dia bisa tambahkan file tambahan, katakanlah seperti itu. Ya bisa juga dikosongin, ini opsional. Di sini dia bisa memilih materi yang relevan dengan tugas ini. Kita bisa simpan tugas. Di sini tugasnya udah kita berhasil tambahin. Nah tugasnya nanti ini bakal bisa dicek di siswa seperti itu. Itu untuk tugas. Materi kurang lebih sama, jadi kita bisa tambahkan materi di sini. Kita bisa lihat materinya, kita bisa lihat file yang kita kirim. Jadi seperti yang lihat di sini, ini untuk file yang saya kirim itu kan materi dokumentasi, jadi otomatis dia bakal minta di save untuk di download. Kita bisa lihat di sini download. Oke, ini udah di download, kita bisa open aja itu. Oke, ini untuk materi yang kita share tadi ya. Oke, itu untuk materi. Dan di pengumuman, nah di guru ini dia bisa cek pengumuman global, dia juga bisa cek pengumuman kelasnya sendiri. Jadi seperti itu. Nah kita bisa tambahkan pengumuman kelas. Di sini kita bisa menambahkan judul pengumuman. Jadi untuk yang bisa menambahkan pengumuman itu antara guru dan admin, super admin seperti itu. Jadi dia bisa menambahkan data pengumuman. Untuk nambah data pengumuman itu sama seperti di demonstrasi di admin tadi ya. Next itu ada di raport. Untuk raport ini juga sama seperti di admin. Jadi mekanisme backendnya udah sama. Oke, next itu ada di profile ya. Profile cuma buat merubah data pribadi dari user account ini seperti itu.
Oke, nextnya itu saya bakal login ke siswa ya. Jadi saya bakal lihatin dashboard siswa. Sebelumnya saya bakal cek dulu untuk di siswa itu ada siswa Riharjo itu. Siswa usernya itu siswa Riharjo. Nanti saya bakal tes login ke siswa riharjo@gmail.com. Di sini. Oke, nah ini untuk dashboard siswa. Jadi dashboard siswa itu tampilannya seperti ini. Jadi untuk data dashboardnya sama seperti di guru. Jadi dia bakal nampilin pengumuman. Jadi di sini kita punya satu pengumuman yang berkaitan dengan siswa ini, satu materi dan satu tugas. Sini kita bisa cek untuk tugas terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat daftar tugas. Nah di sini. Oke, ini tugas yang barusan kita letakin ya. Kita untuk pengumpulannya itu seperti ini. Oh sorry, bukannya. Ini nampaknya bukan, ini tugas lain yang saya bikin sebelumnya itu. Oke, ini untuk kumpul tugas. Jadi kumpul tugas nantinya itu tempat buat si siswa ini ngumpulin tugas. Entah itu dalam bentuk foto ataupun file seperti itu. Nextnya itu materi. Materi itu ya sebentar, materi itu di sini. Jadi materi yang diberikan sama guru tadi, tentunya guru yang relevan ya. Jadi nggak semua data itu relevan, tapi di sini data yang uh, saya ubek-ubek, ini istilahnya seperti itu. Jadi saya ubah role-nya tadi, ya kehadiran. Jadi dia bakal cek kehadiran dari siswa ini. Ternyata di siswa Riharjo ini ada data alfanya seperti itu. Untuk penginputnya itu Husen Jamul. Next itu pengumuman sekolah, pengumuman kelas. Nah, seperti yang dilihat di sini ya. Jadi untuk berita Bang ini, dia itu hanya saya bakal coba ubah untuk target kelasnya. Apakah mekanisme yang saya katakan itu benar-benar work atau enggak. Jadi saya bakal masuk ke pengumuman. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini ada kelas ID. Nah, saya bakal tes untuk yang ini ya. Oke, saya bakal coba ubah pindah kelas ke 7B. Seperti itu. Saya bakal lihat lagi di sini. Otomatis siswa Riharjo ini kita bisa lihat di sini, dia itu kelasnya itu ID kelasnya 1. Kita ke kelas dulu. Di sini kelas untuk ID satunya itu 7A. Nah, di sini kita udah rubah tadi ke 7B untuk data pengumuman ya. Otomatis di sini seharusnya dia nggak bakal muncul ya. Jadi saya bakal klik reload di sini. Nah, di sini dia udah berhasil. Belum ada pengumuman untuk kelas ini. Artinya di proses backend itu udah working logic dari display pengumuman. Dia nggak bakal display pengumuman yang nggak berkaitan dengan data yang seharusnya diberikan ke user ini seperti itu. Dan ya yang terakhir itu di profile, sama seperti yang lain. Profile ini adalah halaman untuk user akun ini melakukan tweak terhadap data akunnya. Oke, mungkin segitu sih progres yang yang baru bisa dikasih nih, padahal udah hari ini udah deadline-nya. Tapi kalau udah dipersenkan ini kira-kira udah sekitar kurang lebih 70 lah ini ya. 70, tapi bisa saya jamin untuk fitur-fitur sebelumnya itu udah solid. Mungkin ada typo atau ada apalah, tapi itu gampang sih di fix. Jadi nantinya kita bakal implementasi fitur untuk kumpul tugas. Jadi si siswa itu bakal ngumpulin tugas, si guru bisa bisa input nilai. Untuk tabel nilai dan lain-lain itu udah ada, cuma kita belum tampilin fitur input nilai, itu masih di dalam proses pengerjaan. Dan ya setelah input nilai berhasil, otomatis kita cetak raportnya juga udah berhasil. Otomatis itu udah secara
keseluruhan atau secara garis besar saya pikir udah down ya, tapi ya itulah. Jadi segitu untuk progres webnya, baru selesai segitu kak. Mungkin kalau si, ya tergantung si kakaknya, kalau mau dilanjutkan bisa, tentunya saya bakal bisa lanjutkan. Perkiraannya ini kurang lebih paling lama lah seminggu lagi ini, seminggu lagi ini itu udah kompak semuanya ya. Seminggu lagi ini udah bagus banget tuh, kita udah bisa tes ke data-data yang lebih besar seperti itu, udah tes debugging dan lain-lain, itu udah dipastikan webnya udah bisa working penuh. Dan mungkin di dalam waktu seminggu itu kita bisa coding layout dari landing page-nya mungkin. Tapi perlu diingat ya, jadi webnya e-learning itu webnya kompleks banget, jadi kita ditambah lagi dalam waktu 2 minggu itu bukan waktu yang cukup saya rasa sih, tapi saya kejar. Dan kemarin itu ya intinya segini aja sih, tergantung si kakaknya. Tapi kalau mungkin si kakaknya nggak mau dilanjut ya nggak masalah, tapi kalau mau dilanjut ya oke, saya bakal lanjutin. Estimasi waktu kurang lebih 1 minggu lagi ini bakal selesai. Dan untuk progres ini nanti bisa saya kirim terlebih dahulu, kirim agar supaya nanti si kakaknya bisa bimbingan atau bisa menghadap ke pengampu biar bisa konsultasi terlebih dahulu. Dan juga saya pikir bakalan lebih bagus kalau kita menghadap ke dosennya itu di progres per progres. Itu artinya nanti akan timbul kesan ada prosesnya ya kan. Tapi kalau kita begitu kita datang ke situ, kita udah tampilin webnya udah jadi, dan nantinya nggak, jadi nggak enaknya nanti dia bakal pikir oh kamu kok itu banget kayak seperti itu. Jadi dia mungkin bisa jadi dia curiga seperti itu. Intinya ya seperti itu. Kalau mau dilanjut oke, bisa. Jadi nanti progresnya saya bakal kirim source code progress yang saat ini, nanti mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ke dosen. Nextnya itu ada semacam revisi. Kami bakal pikirkan revisinya itu apakah bisa diproses atau belum seperti itu. Jadi nantinya kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kalau memang nggak mau lanjut ya nggak masalah juga sih, nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu aja sih untuk videonya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.